Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan kembali menerima mana dari sorga. Kita mau lihat bahwa Tuhan menghendaki kita mengetahui kehendaknya. Dalam suratan Efesus yang ditulis oleh Paulus mengajarkan tentang menanggalkan yang lama dan memakai manusia yang baru dalam Kristus. Seringkali kita bertanya dalam hidup kita bahwa bagaimana saya bisa mengetahui kehendak Tuhan? Dengan cara apa saya harus mengetahui dengan pasti kehendak Tuhan? Hal yang sering kita mungkin tanyakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan ingin untuk aku kerjakan dalam situasi ini? Apa yang Tuhan mau aku lakukan di dalam situasi sekarang? Kemudian mungkin kita bertanya, ya, dalam bidang apa aku perlu melayani Tuhan? Dalam hal apa aku perlu mendedikasikan hidupku untuk Tuhan? Efesus 5 ayat 17 dengan terjemahan lain berkata begini, adalah suatu hal yang penting bagi kita untuk mengetahui kehendak Tuhan. Sekali lagi, adalah suatu hal yang penting bagi kita untuk mengetahui kehendak Tuhan. Jadi ada begitu banyak pertanyaan yang kita miliki, tetapi hanya Tuhan yang bisa memberi jawaban yang kita butuhkan. Banyak sekali hal-hal yang kita pertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya harus lakukan ini? Tapi lihat bahwa ketika kita pun bertanya kepada Tuhan, sebetulnya Tuhan tahu. Dan Tuhan mengerti keterbatasan kita, ketidaktahuan kita, Tuhan ngerti. Makanya Tuhan beri jawab. Tuhan beri jawaban-jawaban dalam kehidupan kita. Jadi dia ingin membimbing kita karena dia tahu. Dan Tuhan memiliki jawaban atas pertanyaan tersebut. Tuhan ngerti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua macam kehendak Tuhan yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Yang pertama, kehendak Tuhan yang umum, yaitu semua orang yang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Itu umum, menyeluruh. Semua orang yang percaya harus menjadi serupa dengan Kristus. Alkitab berkata, jelas firman Tuhan berkata, ini tanpa perkecualian dan jelas tercatat dalam firman Allah. Roma 8 ayat 29. Baik Ibu bisa baca di rumah masing-masing. Kemudian kehendak Tuhan yang spesifik atau khusus, yaitu bimbingan ilahi mengenal hal-hal yang Tuhan ingin kita kerjakan. Ya, mengenal hal-hal yang ingin kita kerjakan. Tuhan ingin kita kerjakan. Jadi kita jadi umat Tuhan tidak pasif ya. Tapi mari kita aktif mengerjakan bagian Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita nggak bisa berkata, Tuhan kerjakanlah sendiri. Tuhan kan bisa mengerjakan perkara-perkara dengan kuasanya sendiri. Ya, memang bisa. Tapi lihat, Tuhan mau libatkan kita untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap ada keterlibatan umat Tuhan. Ada keterlibatan orang percaya untuk merealisasikan rencana Allah dalam kehidupan kita. Untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Jadi mari kita melihat beberapa hal. Pengetahuan akan kehendak Tuhan adalah sesuatu yang mungkin. Jadi bukan tidak mungkin. Kolose 1 ayat 9. Firman Allah berkata begini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, luar biasa. Tuhan pun menghendaki kita melihat, mengetahui agar supaya kehendak Tuhan sempurna. Bukan setengah-setengah kita alami. Tapi
benar-benar kita rasakan. Pengetahuan akan kehendak Tuhan adalah sesuatu yang mungkin. Banyak orang berkata, mana mungkin saya bisa mengetahui apa yang Tuhan kehendaki untuk aku lakukan. Segala sesuatu ketika Tuhan sudah mengurapi akal dan pikiran kita, ya, kita bisa mengetahui semuanya tentang kehendak Tuhan yang sangat mungkin kita alami. Kemudian pengetahuan akan kehendak Tuhan itu sesuatu yang progresif atau bergerak maju. Mazmur 119 ayat 105 berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kabar baiknya Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa mengetahui kehendak Tuhan, sebetulnya sangat sederhana bahwa firman itu juga turut serta menerangi langkah kaki kita untuk merealisasikan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pengetahuan akan kehendak Tuhan itu sesuatu yang progres. Ketika kita mengetahui rencana Allah, tentunya kita akan bergerak maju. Dengan apa? Dengan firman yang menuntun kita. Dengan firman yang menerangi hidup kita. Dengan firman yang membawa kita kepada perkara-perkara yang baru. Kepada perkara-perkara yang Tuhan izinkan kita alami, dan kita akan melihat dengan jelas betapa sesuatu hal yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini mari kita mau kembali kepada firman Allah bahwa Tuhan mau kita mengetahui kehendak Tuhan. Tuhan bukan tipe pribadi yang suka merahasiakan kehendaknya, tidak. Tapi Tuhan adalah pribadi yang mau membuka hati, membuka perasaannya kepada anak-anak yang dikasihinya, yaitu kita semua, untuk anak-anaknya mengerti apa saja yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di hari-hari ini. Awal tahun 2022, ketahuilah kehendak Tuhan dengan sempurna. Amin firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh adalah Allah yang membukakan rahasia-rahasia ilahi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam keterbatasan kami punya Allah yang tetap mengirimkan firman-Mu untuk terjadi dalam kehidupan kami, dan kami boleh menerima firman Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi akal, pikiran, perasaan, kehendak dari segala umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, dan biarlah perkara-perkara sorga boleh Tuhan nyatakan, kerjakan bagi umat-umat Tuhan. Diberkatilah bangsa negara kami, diberkatilah pemerintahan kami, diberkatilah aparat-aparat negara kami, diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya Tuhan, Engkau taruhkan kasih setia dan kemurahan Tuhan berlaku dalam negara kami. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang terus menyaksikan tayangan ini. Engkau tetap membentuk jemaat-jemaat-Mu. Engkau tetap menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk kami boleh mengetahui kehendak, rencana Tuhan dan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, beri kami kemampuan, beri kami iman yang teguh kepada Tuhan, agar supaya Engkau mendapati kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih. Kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.